Cara instalasi Microsoft Office MS Excel. Matiin dulu antivirusnya. Setelah itu, lalu buka file Microsoft Office Excel yang sudah di-download. Setelah itu, klik kanan untuk nge-extract file. Lalu setelah itu pilih Outron. Untuk Excel kita perlu menceklis bagian Excel, lalu pencet ENG dan setelah itu pencet Start Installation. Sebelum itu pastikan Microsoft Office lama di-install terlebih dahulu. Sudah itu lalu menunggu instalasi seperti ini. Setelah menginstalan selesai akan muncul seperti ini yang bertanda Microsoft Office Excel sudah terinstall. Setelah itu akan muncul seperti ini lagi dan klik bagian aktif Office dan akan muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal tunggu saja seperti kayak gini. Dan sesudah itu, setelah sudah seperti bawah, maka Microsoft Office Excel Anda sudah terinstall. Lalu tinggal di exit dan dibuka Microsoft Office kalian. 2. Cara menjalankan MS Excel. Buka Excel terlebih dahulu. Lalu pada bagian home ini terdapat ada cut untuk memotong copy, untuk mengcopy, dan style font untuk mengatur font sama seperti Word. Lalu di home ini ada merge and center, itu untuk menggabungkan seperti contoh di bawah ini untuk menggabungkan menjadi satu kotak. Setelah itu tidak hanya itu, di home juga ada untuk penggunaan warna menggunakan conditional formatting. Di sini kalian bisa bebas memilih warna apa saja. Lalu di insert ini ada berbagai pilihan juga. Contohnya kalian mau membuat grafik, kalian masukkan datanya terlebih dahulu. Lalu blok bagian yang kalian ingin buat grafik, lalu pencetlah yang bulat grafik itu seperti contoh di gambar di bawah ini. Lalu di insert ini ada word art ini untuk menampilkan tulisan besar seperti contoh di bawah ini. Lalu di insert ini ada simbol yang berfungsi untuk simbol yang tidak ada di keyboard. Lalu di page layout ini ada untuk print area. Jika kalian ingin ngeprint, tinggal pencet print area. Lalu setelah itu blok yang akan kalian print. Setelah di page layout, kita pindah ke formula. Di formula ini kita belajar seperti rumus-rumus. Lalu pindah ke data. Di data ini kita bisa pencet menu sort untuk mengurutkan nama yang ada di tabel dari A sampai Z untuk menggunakan pertama blok dulu. Lalu pencet sort yang ada pada contohnya seperti di bawah ini. Perkenalan aplikasi Excel. Pengertian aplikasi Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Maka tak heran jika Excel seringkali digunakan untuk keperluan administrasi perusahaan. Menjalankan Excel, membuka program Microsoft Excel dapat dilakukan dengan cara mengklik Start button di bagian pojok kanan dari Windows, mengklik tulisan program, lalu mengklik Microsoft Office, lalu mengklik pada bagian Microsoft Office Excel. Kekurangan Microsoft Excel. Program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. Akses fungsi program yang terbatas. Lalu jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tapi juga terbatas. Fitur ada Excel yang kurang optimal. Pada versi terbaru membutuhkan komputer dengan spesifik menengah atas. Dokumen yang dihasilkan kurang stabil pada setiap versinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Nukholiso dengan NIM 3411221072 akan menjelaskan mengenai workbook, worksheet, serta sel dan data pada Microsoft Excel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang workbook dan masing-masing fungsinya. Di sini terdapat title bar yang digunakan untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. Secara default, nama workbook pada Microsoft Excel adalah Book 1. Kemudian di sini ada Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel, seperti Save, Undo, dan Redo.
Ini merupakan kontrol jendela yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Bagian ini adalah menu bar yang merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. Setiap menu bar terdiri dari ribbon. Ribbon adalah tempat perintah-perintah atau grup perintah yang sebagian besar dilengkapi dengan ikon perintah atau command button. Masing-masing command button mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Lalu di sini ada name box atau kotak nama yang berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Pada bagian yang digarisbawahi merah ini merupakan formula bar yang berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Lalu di sini ada column atau kolom yang berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A hingga XFD. Kita dapat menggunakan Ctrl plus arrow kanan untuk menuju kolom terakhir pada Microsoft Excel ini. Selanjutnya, ini adalah row atau baris yang berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 hingga 1.048.576. Kita dapat menggunakan Ctrl plus arrow bawah untuk menuju baris terakhir. Lalu ada sel aktif, yaitu berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Pada bagian bawah ini ada tab worksheet yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Vertical scroll bar ini berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Dan horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Page view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Status bar ini berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Cara membuat workbook baru dapat dilakukan dengan klik tab file, lalu klik blank workbook. Cara menyimpan workbook baru, cuman klik tab file yang tadi, lalu klik save as. Di sini terdapat row atau baris yang berfungsi untuk menampilkan indeks baris. Column atau kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom. Cara memberi nama pada worksheet, tinggal klik kanan worksheet tersebut, lalu klik rename. Cara melakukan protect sheet pada worksheet, tinggal klik kanan worksheet tersebut, lalu klik protect sheet. Cara hide worksheet, tinggal klik kanan worksheet, lalu klik hide. Lalu untuk unhide worksheet tersebut, klik kanan lagi, lalu klik unhide. Lalu klik worksheet yang akan di-unhide. Tombol navigasi adalah tombol yang digunakan untuk berpindah dari satu sheet ke sheet yang lain. Sel adalah irisan atau intersection dari suatu baris yang direpresentasikan dalam angka dan kolom dalam huruf yang kemudian diidentifikasi dengan nama sel atau alamat sel. Misalnya irisan dari baris 2 dengan kolom A akan membentuk sel dengan alamat sel A2. Range adalah sekelompok sel yang diidentifikasi dengan alamat sel dari sel awal ke sel akhir. Alamat sel dapat dilihat pada name box. Tipe data pada Excel ada 3. Yang pertama, tipe data teks yang dapat berupa rangkaian karakter, angka, dan simbol. Yang kedua ada tipe data angka atau numerik yang terdiri dari angka 0 hingga 9. Dan yang ketiga ada tipe data tanggal dan waktu. Format penulisannya menggunakan bahasa Inggris dan notasi waktu United States, yaitu month, day, year. Cara mengatur lebar kolom adalah dengan mendrag kolom tersebut. Lalu cara mengatur di baris adalah dengan mendrag baris tersebut. Cara membuat list dan menggunakan autofill adalah sebagai berikut. Cara mengubah format sel adalah dengan klik kanan pada sel tersebut lalu klik format cell. Untuk menambahkan komentar, klik review lalu klik new comment. Untuk menggabungkan sel, drag sel tersebut yang akan digabungkan lalu klik merge and center. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Rianti dengan NIM 3441122211052. Saya di sini akan menjelaskan contoh cara membuat formula atau rumus pada Excel. Yang pertama, saya akan menjelaskan rumus penjumlahan dan rumus pengurangan pada Excel. Untuk itu, kita perlu untuk memasukkan data yang akan digunakan untuk rumus penjumlahan. Saya akan memasukkan data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk dapat menambahkan, kita dapat menggunakan rumus sum,
Yang pertama kita ketik sum sama dengan sum dalam kurung sel yang akan kita gunakan untuk ditambahkan, yaitu A1 sampai A5. Tutup kurung, kemudian klik enter. Maka akan muncul jumlah yang dari sel A1 sampai A5. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai rumus pengurangan pada Excel. Kita dapat menggunakan rumus sum juga. Kita dapat memasukkan dulu data terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat menggunakan rumus dengan ketik sama dengan sum dalam kurung sel yang akan dikurangi sampai sel selanjutnya. Selesai, klik enter, maka akan muncul hasil dari pengurangan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara cepat rumus penjumlahan Excel dan cara menghitung persen di Excel secara otomatis. Seperti biasa, yang pertama kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menggunakan penjumlahan secara otomatis, kita cukup klik pada sebelah kanan ribbon home, terdapat auto sum, klik sum, dan akan muncul rumus terlebih dahulu, lalu klik enter, maka akan muncul jumlah dari sel-sel yang telah kita masukkan. Selanjutnya untuk menghitung persen, kita dapat blok semua bagian sel data yang kita telah masukkan, kemudian klik quick access, kemudian pilih total dan klik bagian total. Maka akan muncul, klik OK, maka akan muncul jumlah secara persen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus average, max, min, count, sum pada Excel. Untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut, saya menggunakan data sebelumnya. Yang pertama, kita dapat blok semua bagian yang akan digunakan untuk rumus average. Jika sudah, klik pada auto sum di sebelah kanan, maka akan muncul average dan klik. Jika sudah, maka akan muncul jumlah dari rata-rata dari data yang telah dimasukkan. Jika seperti ini, klik enter. Selanjutnya kita dapat blok kembali untuk mendapatkan count number atau jumlah dari data yang dimasukkan. Lalu untuk selanjutnya kita juga perlu untuk memblok semua kembali. Lalu klik auto sum dan max, maka akan muncul nilai paling besar dari data yang telah dimasukkan. Untuk menggunakan fungsi min juga kita perlu memblok semuanya, lalu auto sum, kemudian kita klik min, maka akan muncul nilai paling kecil dari data yang telah dimasukkan. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai rumus Excel if bertingkat sederhana menggunakan OR dan AND. Untuk itu saya telah membuat laporan data mengenai nilai tes. Untuk isi status dari hasil tes tersebut, kita perlu menggunakan if bersarang menggunakan OR dan AND. Kita dapat menggunakannya menggunakan rumus. Kita ketikkan sama dengan if lalu kurung buka, kemudian kita ketik AND, kurung buka kembali, lalu OR, lalu kurung buka, lalu kita pilih sel di mana tempat ijazah dituliskan. Fungsi OR digunakan untuk jika ijazah SMK dan S1, SMK atau S1, maka
akan lulus. Statusnya akan lulus. Namun jika bukan SMK dan S1, maka tidak lulus. Maka kita perlu menggunakan nilai dari ijazah tersebut haruslah SMK atau S1. Setelah itu tutup kurung, kemudian masukkan untuk fungsi N, yaitu nilai. Nilai harus di atas 75. Maka if yang harus terpenuhi yaitu ijazah berupa SMA atau S1 dan nilai di atas 75. Setelah itu masukkan kondisi. Setelah itu masukkan hasil yang akan di outputkan, yaitu lulus atau tidak lulus. Kemudian tutup kurung, dan terakhir yaitu enter. Maka akan muncul hasil dari status tersebut. Yang pertama, tidak lulus karena ijazah tidak merupakan SMK ataupun S1. Selanjutnya, untuk menambahkan ke bawahnya, kita cukup untuk klik di pojok kanan bawah, lalu tarik ke bawah, maka akan muncul semua status yang telah sesuai dengan hasil dari if tersebut, terpenuhi atau tidak. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial chart atau grafik pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu cara membuat grafik line di Excel. Sebelumnya, untuk membuat chart dan grafik tersebut, saya menggunakan laporan pemasukan dan pengeluaran sederhana dari toko bangunan ABC. Lalu yang pertama, kita dapat memblok bagian yang akan dimasukkan ke dalam chart, lalu klik insert, kemudian pilih graphic line, lalu akan muncul beberapa pilihan, terdapat tipe 2D dan 3D. Kita dapat memilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Jika sudah memilih, maka akan muncul chart yang kita perlukan. Kita juga dapat mengubah judul dari chart tersebut dengan mengubah chart title. Setelah itu, untuk membuat diagram lingkaran atau pie chart, kita juga perlu untuk memblok semua bagian yang akan dimasukkan, kemudian kembali kita klik insert, lalu pilih pie chart. Maka akan muncul pilihan juga. Kita dapat menggunakan beberapa pilihan tersebut. Saya menggunakan 3D. Lalu kita juga dapat mengubah style yang diperlukan. Maka akan muncul beberapa data yang telah dimasukkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis histogram dan cara membuat histogram di Excel. Yaitu dengan memblok semua bagian kembali, kemudian klik pada insert, tribun insert, lalu pilih histogram. Terdapat dua pilihan di dalam histogram, yaitu ada histogram dan juga Pareto. Kita dapat memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan grafik pivot, tabel, dan fungsi pivot chart di Excel. Yang pertama, kita perlu untuk memblok bagian yang akan dimasukkan. Selanjutnya, klik insert, lalu pilih pivot chart. Kemudian klik, maka pivot chart akan muncul pada sheet yang berbeda. Lalu klik OK. Kemudian kita checklist apa saja yang akan dimasukkan ke dalam pivot chart. Saya berikan checklist untuk semua data. Lalu maka akan muncul tabel dan chart menggunakan pivot chart di sheet 2.
dengan tampilan seperti ini. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencetak laporan dan tabel dari Excel. Untuk mencetak laporan dan tabel tersebut, saya menggunakan data yang ada, yaitu data toko bangunan ABC, laporan pemasukan dan pengeluaran sederhana. Untuk dapat mencetak, kita cukup untuk klik Ctrl P atau pilih File Ribbon. Kemudian pilih Print. Selanjutnya kita dapat men-setting bagaimana tabel akan dicetak sesuai dengan pilihan dan kebutuhan. Selanjutnya tinggal klik Print, maka tabel atau laporan akan tercetak. Mungkin cukup sekian yang saya dan kelompok saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.